Rangkuman materi Informatika kelas 8 bab 1 Informatika dan pembelajarannya. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Kita mulai dengan bagian A, Informatika dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia, merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil tersebut dinyatakan dalam 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, benalar kritis, dan kreatif. Melalui pelajaran informatika, kalian akan belajar menumbuhkan karakter-karakter yang dirumuskan dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Saat membahas materi tentang berpikir komputasional, analisis data, pemrograman, dan dampak sosial informatika, kalian akan mengasah kemampuan bernalar kritis dan kreatif. Dalam proses belajar berbagai materi dalam informatika, kalian akan belajar untuk mandiri saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kalian juga akan mengembangkan kemampuan bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif saat berdiskusi dan berkreasi, menyelesaikan atau membuat proyek secara berkolaborasi dalam kelompok. Dalam sebuah kelompok, kalian mungkin akan bekerja dengan teman yang berasal dari berbagai daerah. Bahkan tidak mustahil, kalian akan bisa bertemu dan berkolaborasi dengan teman-teman di berbagai negara melalui internet. Saat itulah, kalian akan belajar menumbuhkan toleransi dan saling menghargai teman yang beraneka ragam latar belakangnya. Hal itu tentu dilakukan karena kita meyakini bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa itu baik dan harus dihormati. Cara berkomunikasi yang baik dengan sesama juga menunjukkan akhlak yang mulia. Bagian B, cara belajar informatika. 1. Materi tentang konsep informatika. Untuk mempelajari suatu materi yang memuat konsep informatika, ada dua cara yang ditawarkan. Pertama, kalian menyimak dan mempelajari terlebih dahulu mengenai materi yang dibahas dari bacaan atau media lain. Kemudian, kalian berlatih dengan aktivitas tertentu. Berlatih itu penting untuk lebih memahami konsep. Kedua, kalian belajar mandiri, yaitu kalian diajak untuk mengeksplorasi, beraktivitas terlebih dahulu, dengan harapan bahwa urutan langkah kegiatan yang dilakukan akan menuntun kalian untuk memahami materi yang sebenarnya sedang kalian pelajari dengan beraktivitas. Dengan cara ini, diharapkan kalian tidak hanya menjadi pelaku aktivitas, tetapi juga beraktivitas sambil berpikir dan merajut pengetahuan di balik aktivitas tersebut. Konsep yang ada di balik aktivitas tersebut dapat kalian refleksikan, dihubungkan dengan konsep sebelumnya, dipraktekkan, dan kelak akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah hakikat dari belajar. Kedua, belajar lewat kasus-kasus nyata. Konsep yang dijelaskan di atas disajikan dalam bentuk kasus nyata terkait kehidupan sehari-hari. Ketiga, aktivitas yang dirancang pada setiap bab. Lakukan aktivitas yang dirancang langkah demi langkah secara seksama dan tidak terburu-buru. Melalui rangkaian tahapan aktivitas yang diberikan secara sistematis, kalian sebenarnya sedang dituntun untuk mengalami, melakukan refleksi, memaknai, dan merajut konsep informatika yang utuh berdasarkan elemen-elemen informatika yang menjadi fokus. Keempat, pentingnya refleksi, memaknai, dan mengkoneksikan pengalaman. Setelah mempelajari materi-materi yang diberikan, hendaknya kalian melakukan pengendapan materi dan melakukan koneksi dengan materi yang pernah dipelajari, bahkan bukan hanya materi pelajaran informatika. Kelima, pentingnya minat dan motivasi. Belajar itu menyenangkan jika kalian berminat terhadap apa yang dipelajari. Informatika perlu dipelajari oleh semua orang, karena saat ini hampir semua orang membutuhkan berinteraksi lewat perangkat TIK. Bangsa Indonesia perlu untuk menjadi pencipta peralatan sistem komputasi yang ikut membuat kehidupan lebih sejahtera dan bahagia. Untuk itu, penting belajar informatika agar dapat tidak sekedar menjadi computationally literate, tetapi juga ikut menciptakan komposional artefak, perangkat keras,
perangkat lunak, karya TIK kreatif buatan bangsa Indonesia, bukan hanya menjadi pengguna TIK saja. Berikutnya, bagian C, kilas balik mata pelajaran informatika kelas 7. Berikut adalah gambaran umum mengenai materi yang telah kalian pelajari. 1. Pada bab berpikir komputasional, kalian telah belajar menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, yang di dalamnya terdapat aspek informatika, khususnya algoritma, optimasi penjadwalan, struktur data list, dan representasi data. Kedua, pada bab teknologi informasi dan komunikasi, kalian telah belajar mengenai pembuatan karya digital, berkomunikasi via surel, menggunakan peramban untuk mencari informasi, serta mengelola file dalam folder. Ketiga, pada bab sistem komputer, kalian belajar mengenai definisi komputer, komputasi dan sistem komputasi, bagian-bagian utama komputer dan fungsinya, interaksi perangkat keras dan perangkat lunak dengan piranti lain yang terhubung. Keempat, pada bab jaringan komputer dan internet, kalian belajar mengenai pengantar jaringan komputer dan internet, proteksi data dan file, dan koneksi internet. Pada bab analisis data, kalian belajar tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume kecil untuk tujuan tertentu. Pada bab algoritma dan pemrograman, kalian belajar membuat karya kreatif yang diprogram dengan menyusun dan merangkai blok-blok visual. Pada bab dampak sosial informatika, kalian belajar mengenai sejarah perkembangan, peranan, dan dampak positif maupun negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab praktik lintas bidang, kalian juga belajar bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk membuat karya dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang kalian pelajari pada bab-bab lain. Selanjutnya, bagian D, apa yang kalian pelajari di kelas 8. Pada bab berpikir komputasional, kalian akan belajar mengenai fungsi, algoritma dengan kasus yang lebih kompleks, representasi data, khususnya mengenai himpunan, logika, dan representasi bilangan, dan struktur data stack. Pada bab teknologi informasi dan komunikasi, kalian akan memanfaatkan aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi untuk mengintegrasikan konten setiap aplikasi, menghasilkan dokumen yang lebih kompleks. Pada bab sistem komputer, kalian akan belajar mengenai fungsi sistem komputer, gerbang logika pada CPU, dan pengalamatan memori. Pada bab jaringan komputer dan internet, kalian akan belajar mengenai teknologi komunikasi pada telepon seluler, jaringan lokal dan internet, proteksi data di internet, serta routing pada jaringan komputer. Pada bab analisis data, kalian akan belajar lebih dalam dibandingkan dengan kelas 7 mengenai pengelolaan data, pencarian data, peringkasan data, dan visualisasi data. Pada bab algoritma dan pemrograman, kalian akan belajar pemrograman menggunakan dua bahasa pemrograman visual, yaitu Scratch dan Blockly. Pada bab dampak sosial informatika, kalian akan belajar mengenai media sosial, cyberbullying, pengkajian informasi secara kritis. Pada bab praktis lintas bidang, kalian juga akan belajar bekerja sama dalam kelompok, bergotong royong untuk membuat karya, dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang kalian pelajari pada bab-bab lain. Selanjutnya, bagian E, apa harapan guru? 1. Menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari. 2. Mampu mengaplikasikan berbagai aplikasi perkantoran yang menyelesaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu aplikasi perkantoran. 3. Memahami komponen sistem komputer, sistem-sistem bilangan yang umum digunakan dalam informatika, berbagai proses logika dalam sistem komputer. 4. Memahami keterhubungan antara satu komputer dengan komputer lainnya melalui jaringan komputer dan internet. 5. Mendefinisikan, mengolah, dan mengelola sekumpulan data bervolume kecil untuk tujuan tertentu, serta menyajikan informasi yang didapat dari data tersebut. 6. Membuat program dengan menggunakan dua jenis blok visual dan menarik abstraksi dari kedua blok visual tersebut. 7.
memahami dan mampu berpikir kritis terkait berbagai informasi yang ada pada internet, dan bertindak bijak ketika memanfaatkan dunia maya. 8. Bekerja sama untuk menghasilkan sebuah karya sebagai solusi atas suatu persoalan dengan menggunakan kemampuan-kemampuan yang sudah disebut di atas. Selanjutnya, pemaknaan dan kualitas hasil belajar. Hasil belajar informatika perlu dimunculkan menjadi komputasional artefak, hasil karya nyata, berupa ungkapan lisan, laporan, program komputer, atau lainnya. Sebuah hasil karya nyata yang dibuat dengan komputer bukan merupakan sebuah artefak komputasional jika tidak dihasilkan melalui proses berpikir komputasional. Sebuah laporan, infografis, atau poster akan dinilai baik, bukan hanya dari tampilannya, tetapi juga dari makna, kebenaran, dan akurasi isinya. Konten yang salah dan tersebar dapat membentuk pengetahuan yang salah buat banyak orang. Ini ibarat menebar virus jahat yang merusak kehidupan. Selain mengenai beraktivitas secara perseorangan, jika kalian bekerja dengan kelompok, ada juga nilai yang diambil berdasarkan dinamika kelompok kalian. Beberapa komponen penilaiannya adalah proses pembagian peran, pembagian kerja antar anggota kelompok, dan kemampuan komunikasi antar anggota tim, serta keaktifan kalian dalam berdinamika dalam kelompok. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.